Ya, rupanya setelah mengetahui bahwa checkpointnya telah berubah dari yang semula asalnya di hutan bersama Rubia, kini di gua bersama Rena. Tulang pun menyadari sesuatu tentang hal yang sangat penting. Dia berpikir bagaimanapun juga, aku sudah hidup lagi. Hujan deras dan gemuruhnya juga sudah berhenti. Tapi kenapa ada sesuatu yang kusesali bersama dengan necromancer yang lemah itu? Aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Aku tidak akan pernah bisa melihat Rubia lagi. Namun di tengah kesedihannya, dia mendapat pemberitahuan. Anda sudah mati sebanyak 5 kali. Pemberitahuan berkata begitu dan dia melihat semuanya. Aku sudah mati 5 kali. Apa ini? Sebuah pemberitahuan yang muncul. Itu adalah bonus pencinta necromancer. Kamu akan memulai penambahan 20 kesukaan dengan setiap necromancer yang menjalin hubungan dekat denganmu. Kelihatannya ini tidak terlalu berguna untuk pertempuran, ucap Tulang. Aku telah mencapai kesukaan maksimum ya. Aku telah mengartikan bahwa karena itu berarti sekarang adalah seorang necromancer. Sambil mengingat-ingat bahwa Rena dibunuh dengan panah sebelumnya, sekarang aku memikirkan tentang gadis ini, mengatakan bahwa ia akan melindungiku. Kalau begitu, aku harus membalas kebaikan hatinya, ucap Tulang. Lalu di sana Rena bangun. Hei, oh Tulang, kau sudah? Ya tidak apa-apa, ucap Tulang. Untuk melakukan itu, aku harus pergi dari tempat ini. Ayo kita pergi. Tapi kenapa, ucap Rena? Kita akan pindah, jadi tinggalkan barang yang tidak digunakan di sini dan bawa barang yang penting saja. Tapi sekarang kan masih gelap, ucap Rena. Sekarang tidak ada waktu lagi, ucap Tulang yang sudah memakai jirah besinya. Jika pemberitahuan yang tadi kulihat sebelum aku hilang kesadaran itu benar, maka kami seharusnya keluar dari sini secepatnya, atau sesuatu semacam afinitas akan meningkat lagi. Aku akan melakukannya. Pasukan penaklukan akan tiba di pagi hari dan aku tidak akan lagi bisa untuk melakukan sesuatu dan membuat Rena dalam bahaya jika itu terjadi. Di sana Rena berkata, kemana kita akan pergi? Kita akan pergi ke dungeon selanjutnya atau kuburan bawah tanah. Baiklah kalau gitu kita harus pergi ke reruntuhan kubah laba-laba, bukan? Setelah itu, ucap Rena. Dari apa yang ku dengar, dungeon itu memang benar-benar tandus. Apa maksudmu tandus? Ucap Tulang bertanya. Rena menjelaskan bahwa dungeon itu seolah-olah monster yang ada di sana menguap. Akan tampaknya tidak ada seekor semut pun yang terlihat. Bagaimanapun juga ada kemungkinan tidak ada sesuatu untuk kita di sana, ucap Rena. Mungkin saja pasukan penaklukan baru saja berada di sana. Namun di sana Tulang yang menyadari tentang pasukan penaklukan yang sebelumnya membunuh mereka. Mereka ya. Kebetulan sekali. Apa maksudmu? Ayo kita pergi. Kau akan tahu tentang kesatria yang memakai zirah biru yang memahat bentuk seekor singa. Di sana Rena berpikir, seekor singa. Kau ini bicara mengenai kuil singa biru. Mereka hanya salah satu dari kesatria yang bertindak di bawah kekaisaran. Seorang kesatria ya. Lalu Tulang bertanya, sekuat apa mereka? Sekuat apa mereka? Ya, aku sendiri tidak yakin, ucap Rena. Karena aku belum pernah melihat mereka secara langsung, tapi mereka dikenal sebagai peringkat 1 dan 2 di antaranya. Pasti memiliki kekuatan yang sangat hebat. Pemimpin dari kuil singa biru adalah salah satu dari 4 teratas ahli pedang dan memiliki kemampuan yang tak tertandingi di seluruh kerajaan. Salah satunya dikenal selalu membawa pedang keliling putih yang dinamakan Serapim. Di sana Tulang menyadari sesuatu. Itu dialah orang yang telah menghabisi kami sebelumnya. Dia bernama Marquis, ucap Rena sambil mengingat sosok yang mengerikan itu. Marquis Valentine Ponreandro. Ya, itu dialah yang menghabisiku sebelumnya. Tulang berpikir seperti itu. Dia berkata memikirkan kalau dia adalah salah satu dari 4 teratas ahli pedang di kekaisaran. Apa yang dia lakukan di tempat seperti ini tanpa kesatria itu pada saat ini? Harusnya aku sudah pergi dari sini. Ayolah kita pergi dari sini. Namun di sana Rena berkata, kita harus berhenti di kota terdekat jika kau ingin pergi ke reruntuhan laba-laba. Memangnya kenapa? Ucap Tulang. Aku harus membuat beberapa persiapan jika kita akan masuk ke gua besar laba-laba. Aku harus mendapatkan penangkal racun. Kalau kita terkena racun, dikeluarkan laba-laba yang tingginya lebih dari semeter itu, aku bisa habis. Selain itu juga, apa maksudmu? Aku ingin mandi. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, ucap Tulang. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Kita akan pergi ke kota lebih dahulu. Ini adalah kota yang kau singgahi?
Lalu di sana Rena benar-benar kesenangan. Iya, itu dia. Ini adalah Yublam. Rupanya kota itu adalah Yublam, kota yang sebelumnya menghabisi Rubia. Di sana Tulang mengingat-ingat hari-hari terakhirnya bersama Rubia. Wajah polosnya, wajah cerianya sebelum dia dihabisi oleh para penduduk kota Yublam. Sampai sekarang dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Rubia. Di sana Rena berpikir, apakah harus pergi sendiri jika kau merasa tidak nyaman jika berasa di dekat manusia? Namun Tulang di sana yang sudah mempelajari sesuatu, dia berkata, tidak, aku akan ikut denganmu. Aku tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Aku tidak bisa mengirimmu ke sana sendirian. Aku juga akan pergi. Baiklah kalau begitu, aku mohon tahan posisi ini sebentar Tuan Kesatria. Akhirnya mereka berdua pun bersiap untuk pergi. Apa ini? Aku tidak butuh sebuah mantel tanpa lengan. Rupanya Rena memberikan jubah di belakang punggung dari Tulang. Siapa yang bilang kau menginginkannya? Jadi aku bisa melihatnya saja, ucap Rena. Lalu mereka pun mendekati penjaga. Dia berkata, berhenti, kau harus bayar biaya jika ingin kau masuk. Kalian berdua terlihat seperti turis. Apa kalian baru? Ucap penjaga. Mana, apa kau sendirian? Penjaga itu bertanya begitu. Namun di sana Rena berkata, tidak, aku datang ke sini bersama dengan suamiku. Bukankah dia terlihat keren? Cih, kalian bisa masuk. Siapa yang peduli jika kau suamiku atau bukan? Yang penting itu tidak memalukan, ucap Rena yang melihat Tulang. Di dalam kota dia melihat sesuatu. Anak-anak yang berlarian, namun para orang dewasa begitu cueknya. Rena menyadari ada yang salah. Selain itu aku mencium bau opium di jalan dan baunya itu sangat kuat. Ini lebih menakutkan saat tidak ada gudang opium yang terlihat di kita berada di pusat kota, tapi bau opiumnya sangat menyengat. Tulang juga berkata, bagaimana kau menyebutnya? Untuk beberapa alasan mereka terlihat seperti tidak ramah terhadap orang asing. Terlihat para pandai besi, lalu para pedagang sepertinya mengawasi mereka dengan sinis. Benarkan suasana di sini terlihat aneh, ucap Rena. Kita sebaiknya menemukan penginapan terlebih dahulu dan segera pergi dari sini. Sambil mereka pergi berlalu, orang-orang memperhatikannya tanpa mereka sadari ada seseorang yang menyelidiki mereka. Kita sekarang pasangan, ayo kita bertindak seperti sewajarnya pasangan. Akhirnya mereka masuk ke dalam suatu tempat yang sepertinya adalah penginapan. Disambut oleh nona muda yang sangat cantik. Dia berkata, apa yang kalian butuhkan, makanan atau penginapan? Keduanya, bawakan kami makanan terlebih dahulu, lalu kami akan menginap, ucap mereka berdua. Cih, malam ini aku akan tidur nyenyak. Aku rasa seolah-olah semua kelelahanku lenyap begitu saja di tempat tidur setelah mandi. Akhirnya keesokan harinya pun tiba. Rupanya ini adalah esok harinya. Senang mendengarnya, ucap Tulang. Selanjutnya kita akan berhenti di toko umum. Aku terjaga sepanjang malam, tapi tidak ada seorang pun yang menyelinap ke kamar kami, ucap Tulang dalam hatinya. Karena dia terus mengawasi keadaan dan curiga dengan kota yang aneh ini. Lalu melalui langkah-langkah lengkap seperti itu hanya untuk mendapatkan seorang gadis sendirian. Hanya saja siapa yang melakukan itu pada Rubia? Tulang mengingat-ingat hal itu tentang Rubia. Kami katakan sebelumnya kami sudah kehabisan bom api penangkal racun, kami membutuhkannya. Rena berkata begitu kepada pedagang. Namun di sana pedagang itu berkata, aku tidak punya. Ayolah, jika kau tidak punya, terus kami harus pergi kemana? Mereka pun dibawa pergi. Sudahlah, pergi saja ke tempat lain. Dia benar-benar tidak berniat melakukan bisnis dengan kita dan menyembunyikan barang-barang dan berbohong pada kita, ucap Rena yang pergi dengan marah. Di sana para penguntit itu atau seorang penguntit yang memakai jubah, dia berkata, aku akan mengikuti mereka. Namun sebelum dia mengikutinya, dia ditodong pedang di leher. Rupanya itu adalah Tulang dan Rena. Tulang berkata, siapa kau? Kau barusan melewati jalan masuk ke kota pandai besi, lalu kamu mengikuti kami ke sini. Kau ini punya urusan apa dengan kami? Kenapa kau mengikuti kami? Di sana si pria jubahnya berkata, ikuti aku. Akan bahaya bagimu jika menghabiskan waktu di sini. Bahaya? Maksudmu di gang? Apa maksudmu bahaya? Takkan di gangnya, tapi kota ini yang berbahaya. Gang itu tidak apa-apa, ya kota inilah yang sangat berbahaya, ucap pria itu. Akhirnya pria itu membawa ke rumahnya atau ke tokonya. Sekarang katakan, kenapa kau mengikuti kami dan kenapa kau membawa kami ke sini, ucap Tulang. Di sana dia bertanya, apa kau akan pergi ke reruntuhan kubah laba-laba? Lalu Rena berkata, bagaimana kau tahu?
Ya, aku tahu dah karena mendengarkan pembicaraan kalian. Bom api penangkal racun, bukankah itu dibutuhkan untuk reruntuhan laba-laba? Sambil minum dia berkata begitu. Kau tak akan mendapatkan hal itu di sini. Bahkan jika mereka mau menyetoknya, mereka tidak akan menjual pada kalian. Tulang berkata, kenapa begitu? Lalu si pria jubah berkata, Lord dari Yublam dan para penjaga memelihara laba-laba. Mereka memelihara laba-laba, para penjaga itu, ucap Rena. Ya, bahkan aku tidak tahu kenapa mereka memelihara monster-monster itu di sini. Kota ini hampir mati setelah Lord sebelumnya mati karena kecelakaan dalam kondisi yang sangat merugikan. Lord yang baru diangkat sepenuhnya mengganti para penjaga bajingan yang tidak lebih baik daripada binatang. Sejak saat itu, opium mulai menyebar di sini. Para penduduk kota semuanya menjadi kecanduan opium, ucap pedagang itu atau si jubah. Orang yang mulai menjual tanah mereka dan rumah dengan harga yang sangat murah untuk membeli banyak opium, dan Lord dengan bangga melepaskan opium dari tangan mereka. Begitulah semuanya berlalu. Siapapun yang tidak patuh dan menanyakan keadaan Lord atau mempertanyakan perintah Lord, mereka semua akan diseret ke dalam reruntuhan laba-laba. Termasuk istriku yang tercinta, ucap si pedagang itu sambil dia berkata sedih. Jadi kenapa kau mengatakan hal ini pada kami, ucap Tulang. Jadi apa maksudmu? Ini semua untuk adalah balas dendamku, ucap pedagang itu. Balas dendammu? Kenapa aku harus melakukan balas dendam yang tidak aku punya? Bukankah kau datang ke sini hanya untuk melakukan itu? Apa maksudmu? Armor itu aku yang membuatnya. Rupanya, sepertinya si pedagang ini adalah pedagang yang membuat armor untuk Rubia, dan dia mengetahui bagaimana kondisi akhir Rubia yang sebelumnya dihabisi para penjaga itu. Makanya si pedagang ini berpikir bahwa si Tulang adalah orang yang akan membalaskan dendam Rubia pada penjaga. Dia berkata, aku yang membuatnya. Apa kau yang membuatnya? Sambil mengingat nona muda itu membelinya dan mengatakan bahwa untuk seorang yang dia sayang padanya. Langsung dia berpikir Rubia. Bergetar tangannya, seluruh tubuhnya pun bergetar mengingat keadaan Rubia yang dihabisi para penjaga itu. Turis yang datang untuk mengunjungi kota ini sendirian sudah menjadi target biasanya. Di sana, Tulang langsung marah. Kau, dasar bajingan, kau sudah tahu semua itu tapi kau tidak melakukan apa-apa. Namun di sana sambil mengingat-ingat tentang Rubia lagi, aku seorang pengecut, aku menjalani hidupku seperti ini. Memang begitulah, setua apa rupaku menurutmu saat ini? Seorang pria tua sepertiku tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Kau tahu, memang benar aku sangat menyedihkan. Saat aku membiarkannya pergi, aku tahu dia akan berakhir begitu. Maafkan aku. Saat ini pemimpin dari para penjaga dan anak buahnya seharusnya sedang mengambil pakan ternak. Maksudku, para penjahat laba-laba itu. Aku akan berimu ini, gunakan ini untuk membakar habis para bajingan itu dan seluruh laba-laba itu. Lalu dia memberikan sesuatu yang sepertinya bom dengan skala yang sangat besar. Rena berkata, tidak mungkin itu. Kau tahu ini adalah api yang dapat dilarutkan. Api ini tidak akan padam dengan mudah. Itu adalah api sihir Grasmere. Ya, itu adalah benda atau item sihir Grasmere, api yang tidak mudah padam dan sangat sulit untuk dipadamkan.